Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan toko online menggunakan kode Nita 3, yaitu kita masuk ke laporan penjualannya. Itu kita buat laporan per harinya dulu. Nah di sini tentu teman-teman buka dulu ya. Di sini kita tambahkan menu laporannya di sini. Oke, kita ke application, view, layout, VNAV backend ya, VNAV backendnya. Nah di sini kita tambahkan pesanan masuk. Nah ini sini ya. Oke. Nah sini di starter pack ini kita hapus aja. Starter pack ini saya hapus aja lah. Oke, nah kita tambahkan laporannya. Paste laporan. Ini admin, controller, laporan ya. Kita buat aja laporan. Oke. Laporan. Oke. Refresh. Oke, ini laporan. Nah, dan FA pack ya. Paper. Paper. Bukan. FA paper nih. Bisa nggak ya? Bukan. Atau sheet. Aduh, kita cek aja lah dulu sini admin LTE. Apa ya ikonnya? Itu untuk laporan. Cocoknya kita pakai yang mana ya? Laporan, klik. Nah, all shop laporan ya. Kok lelet ya? Oke, sambil nunggu kita ini FA ke laporan ya, nanti laporan ya. VNAV FA pack ya, atau pack lines ada nggak ya? Nggak ada. Nih kita cek dulu, kita lihat dulu ikonnya. Jaringan saya lelet. Oke, icon widget UI. Oke, ini pack atau pack ya, atau report, set. Susah amat ya carinya. Nah ini ikon mana ya ikon yang cocok, kira-kira ikon yang sesuai dengan laporan. Kita pakai aja ikon mana ya? Oke, nanti teman-teman sesuaikan aja lah ya, ikonnya mau pakai yang seperti apa. Saya pakai yang ini aja lah, yang ada aja. Nah ini FA sticky note. Oke, FA sticky notes. Apakah berubah atau enggak? Enggak ada dia. FA nggak bisa ini karena ini admin LTE versi 3. Kita pakai yang bisa aja.
file ya, file file ya. Oke, nah ini laporan ya, laporan. Kemudian kita ke bagian view-nya. Oke, view-nya kita buat di sini. View laporan. View laporan titik php. Oke, di bagian controller kita buat new file laporan titik php. Oke, nah seperti ini laporan titik php. Nah kemudian kita buat php oke, controller. Oke, nah laporan. Oke, di sini laporannya kita ambil di bagian admin ya. Nah ini oke, di bagian ini view RPBN saya kopas aja indeks ini, kopas, paste ke laporan, paste ke sini. Oke, nah ini hapus aja. Oke, nah laporan penjualan, fee laporan ya, fee laporan. Oke, kita coba cek laporan, refresh. Nah, ini laporan penjualan ya. Nah di sini kita buat ada ininya ya, laporan penjualan. Berarti kita perlu di bagian fee laporan penjualan, fee laporan kita tambahkan misalnya ini. Oke, kita ambil ini ya, MD12 card primary, header sampai card body. Nah, kopas saja seperti ini. Kemudian ke laporan, paste, isi bodinya kita hapus. Ini hapus. Nah, sampai tabel. Oke, nah sisakan seperti ini aja. Oke, nah kita refresh laporan. Nah ini laporan harian. Oke, kita bagi-bagi. Jadi ini tombol, ada tombol ini hapus saja. Oke, ini hapus saja. Tombol ini hapus ya. Nah ini laporan harian. Laporan harian. Oke, ini kita bagi 4 ya, bagi 3 laporan harian. Press. Oke, kemudian kopas ini semua laporan bulanan. Oke, kemudian laporan tahunan, laporan tahunan ya, tahunan. Oke, laporan tahunan. Nah seperti ini. Oke, untuk laporan harian itu kita tambahkan cukup tanggal aja di sini ya, tanggal mau tanggal berapa dan bulan berapa, nanti ada pilihannya. Kita buat di sini. Kita coba cek dulu template-nya. Shop. Oke, template ya, template. Oke, kita ambil formnya, form general form yang 2 ya, yang gandeng 2 atau gandeng 3 juga bisa. Yang ini aja. Ada advanced elements, ada enggak ya yang ini? Oke, sepertinya gini aja lah. Nah di sini ini virtual apa saja, ini dulu hapus saja. Ini laporan harian ya, ini hapus. Oke, ini saya hapus. Nah, hapus biar lebih rapi aja. Ini hapus, ini hapus. Saya rapikan lagi. Oke, seperti ini.
Nah, di sini kita buat ambil yang ini ya, yang ke samping. Ini juga boleh. Bentar, ini aja lah. Ambil ke samping ya. Back source. Nah, ini general elements. Oke, nah ini dia. Text disable. Text general elements. Nah, yang ini. Nah, ini ada row ya. Berarti kita row. Kemudian di sini ada form group. Nah, kemudian di sini juga paste. Nah, paste ini. Oke. Sehingga hasilnya seperti ini ya. Karena laporan harian, berarti kita butuh tanggal nanti. Tanggal. Nah, ini kita buat input select ya. Select tanggal ya. Tanggal. Oke, kemudian di sini kelasnya form control. Oke, tanggal. Oke, kemudian 3 aja, kita kasih 4 tanggal, bulan. Nah, ini hapus aja. Oke, nah ini kopas yang bagian hapus. Oke, kopas ini 4. Nah, bulan ya, bulan. Oke, nah tahun, kemudian tahun ya, tahun. Oke, pasti aja lah di sini tahun ya, tahun. Nah, di sini juga tahun ya. Nah, seperti ini. Oke, muncul tahunnya ya. Nah, tanggal, bulan, tahun. Nah, di bawahnya kita buat bagian bawahnya call SM12 itu kita pakai button ya, button cetak laporan. Oke, cetak laporan. Oke, nah sini kelas, kasih kelas BTN primary, BTN primary. Oke, nah ini call SM12 form group. Oke, BTN primary, kemudian tipe submit. Oke, submit ya, tipenya submit. Oke, seperti ini. Nah, cetak laporan ya. BTN blok. Fresh. Nah, nih cetak laporannya. Cetak laporan nanti untuk laporan hariannya. Nah, ini tanggal. Nah, tanggal kita buat. Oke, kita buat tanggalnya. Untuk tanggal berarti kita tanggalnya dari tanggal 1 sampai, nah di sini ya. Nah, tanggalnya dari tanggal 1 ya. Jadi berarti sampai tanggal 30 ya teman-teman, buat untuk tanggalnya ya. Sampai 30. Berarti kita gunakan aja di sini, kita looping aja ya untuk tanggal. Nah, kita pas. Nah, di sini ya saya hapus dulu PHP ya. Kemudian kita klik mulai dari tanggal 1, $mulai.
mulainya dari yang angka 1. Jadi kita nggak perlu tulis dari angka 1 sampai angka 31. Jadi kita mulai aja seperti ini. Kemudian kita buat for. Nah, i-nya itu dari mulai. I-nya dari mulai ya. Nilai i-nya dari mulai. Kemudian i-nya besar dari mulai. Oke, seperti ini. I-nya besar dari mulai, i plus plus mulai ditambah 31 ya, 31. Oke, nah di sini kita buat select-nya ya, select-nya $sell ya sama dengan $i. Oke, sama dengan date ya, itu tahun. Nah, oke, kita pakai ini sama dengan selected sama dengan if cell sama dengan i sama dengan date selected berarti di dalam kurung atau selected. Oke. Nah, kemudian titik 2. Nah, titik koma. Oke, kita refresh. Oke, aman, nggak ada error. Ini untuk tanggal ya. Kemudian kita echo di sini. Echo option ya, option. Oke, optionnya di dalam kutip 1, teman-teman. Kutip 1. Oke, di koma. Nah, echo-nya nilainya kita ambil dari itu kutip 1 titik $i ya, i. Oke, titik. Nah, kemudian di sini ini select selected, bentar. Ini select ya. Kalau ribet rasanya teman-teman nggak usah aja nanti pakai ini. Nah, ini saya kasih aja ini ya. Bentar, ini ada yang salah. Berarti setelah kutip 2, 1 titik select 1 titik 1. Oke, seperti ini. Kemudian di sini kasih kutip 1 titik. Nah, kita ambil i-nya, i ini. Ini taruh sini. Oke. Pastikan muncul tanggalnya. Nah, ini tanggal. Oke. Sampai 31 ya. Jadi di tanggal ini sebenarnya kita nggak perlu pakai ini ya. Kita nggak perlu pakai ini aja. Jadi teman-teman buat yang ini aja ya. Selected ini hapus aja. Kita nggak pakai. Nah, jadi seperti ini aja. Refresh. Oke, nah nih. Kita pilih tanggalnya. Kemudian nanti bulan ya. Bulan juga. Untuk bulan teman-teman gunakan aja seperti ini ya, bulannya berarti 1 sampai 1 sampai tanggal 12 ya, bulan. Saya pakai seperti ini aja. Mulai tanggal 1 sampai 12 ya, ini 12. Oke. Bulan. Salah. Bentar, salah ya. Oh ya, ini di dalam select ya. Nah, pasti ini 12. Oke, bulannya itu sampai 12. Nah, ini 1 sampai 12 ya. Kemudian tahun. Nah, untuk tahun kita ambil dari ini tahun ya. Kopas aja ini. Kopas ini. Kemudian paste. Nah, ini kita mulai itu, kalau tahun ini kita bedakan ya, aja date ya. Nah, date-nya itu Y.
kemudian kurang 1. Nah ini kemudian mulai nah itu berapa tahun ke depan teman-teman ingin tambahkan, misalnya 5 tahun ke depan. Nah ini dia. Oke, ini refresh. Nah ini 2020 ya, tahun 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Nah ini tak kurang 1 ya, berarti mulai dari tahun sekarang dikurang 1 berarti 2020. Nah sampai 5 tahun ke depan, sampai 2025 ya. Oke, udah 20 menit. Nah, di misalnya 7 tahun ke depan kan sih aja 7 ya, mulai dari tahun 2020 sampai tahun ini. Nah, jadi di sini nah di sini oke, ini udah. Oke. Nah, oke udah ya. Nah, nanti dipilih aja tahun bulan berapa, kemudian cetak laporan. Nah, untuk cetak laporan berarti kita perlu dikasih form open di sini ya, di atas ini. Di sini ya. Echo form open. Nah, di sini. PHP echo form open. Oke. Echo form open. Kemudian di sini paling bawah, di bawah button echo form close. Nah, form opennya ini kan submit tadi ya. Form opennya kita arahkan ke laporan ya. Laporan slash kemudian bulan. Maksudnya form open laporan. Nah, laporan slash lap harian ya. Lap harian. Oke. Nah, refresh. Dicetak cetak laporan, dia ngarah ke laporan harian. Nah, tapi di sini form opennya echo form open laporan harian. Bentar. Nah, ini ada yang salah kayaknya. Oh iya, form close-nya taruh di sini. Coba kita taruh di sini dulu. Oke, apakah bisa atau enggak? Nah, ini apa ya? Harusnya ini ke sini dia, sini semua. Oke lah. Jadi berubah tata letaknya setelah kita tambahkan form open. Oke, form open. Nah, kita lihat dulu lagi. Yang ini role form. Role form. Bisa kasih role nggak ya? Form open. Koma role form. Kutip 2. Kutip 1 ya, kutip 1. Kutip 1. Oke. Fresh. Oh enggak. Nggak bisa. Oke, kita tanggal ini kita taruh aja ke samping gini. Ini kita form horizontal. Ribet. Oke, ini aja lah. Oke, nah gini aja lah ya. Ini kita atur aja formnya 12. Bisakah 12? Nah, ini ya 12. Ini juga 12. Ini cut, taruh aja di sini. Kemudian ini cut paste. Nah, seperti ini. 12. Oh, sepertinya form opennya salah taruh ya.
di atas row ya, di atas row. Saya balikkan lagi 4. Ini juga 4, apakah dia itu masih normal atau enggak. Nah, oke, udah normal lagi ya. Berarti salah taruh aja form P-nya di atas row ya. Dan ini form close-nya di bawah penutup row. Oke, nah nanti saat kita submit cetak laporan, maka akan mengarah ke sini ya laporannya. Nah, untuk cetak laporan kita buat targetnya di sini. Target bisa nggak ya blank fresh. Oh, tetap nggak bisa, tapi nggak masalah, kita arahkan aja nanti laporan ini ke harusnya kan ke apa ya, harusnya kan ke ini, ke apa baru ya. Jadi mungkin kita perlu tambahkan aja di bagian ini mulai oke, gini aja lah, ini nggak usah. Oke, ini nggak usah, ini seperti ini aja. Nah, nanti kita cetak aja laporannya, maka dia akan berpindah ke halaman laporan ya, ke halaman laporan. Nah, halaman laporan di dalam ini ya. Oke, jadi cetak laporan nanti akan pindah ke halaman laporan. Nah, oke, kita buat laporan hariannya. Nah, untuk laporan hariannya teman-teman buat aja di sini sebuah menu baru, lab harian aja, harian titik php. Oke, nah lab harian titik php. Oke, nanti berarti kita arahkan nanti datanya ke laporan harian gitu ya teman-teman, ke laporan harian. Nah, kita buat di controller ini, kontrol laporan. Nah, di sini public function lapo, berarti di sini lab harian ya, lab harian. Oke, lab harian kurung. Nah, seperti ini aja ya, seperti itu aja. Nah, datanya nanti. Oke, lab harian. Nah, di sini berarti teman-teman perlu dolar tanggal. Nah, post ya, post. Oke, tanggal, kemudian bulan. Di sini bulan. Oh, ini tanggal ya, tanggal, bulan. Nah, ini tahun ya. Ini kita ambil dari tahun ya. Oke, fresh. Oke, tahun. Nah, kemudian teman-teman perlu buat di sebuah model M laporan ya. Oke, nah kita ambil dulu data ini ya, data ini ya teman-teman, kopas aja ini dulu, paste di bawahnya. Nah, ini laporan penjualan harian. Oke, lab harian, ya, lab harian. Oke, nah refresh. Oke, ini laporan penjualan harian ya. Nah, laporan penjualan harian. Oke, nah kita ambil di template di template example. Kita ambil di sampel ya, pack. Nah, ini packnya. Nah, ini ada invoice ya teman-teman. Nah, invoice ini. Nah, ini kan invoice-nya. Nah, kita ambil yang bagian printnya. Nah, ini di invoice
print ya, invoice print. Nah, klik kanan, view back source. Oke, kita ambil mulai dari kita ambil ini. Kalau ini di print, hasilnya gimana nanti ya? Oke, seperti ini dia hasilnya. Oh iya, berarti seperti ini. Berarti yang kita ambil hanya ini aja, yang bagian ini. Oke, bagian ini ya. Oke, nah nanti di print ya, di print. Oke, seperti ini. Oke, sekarang kita ambil ini, klik kanan, view back source. Terus dimulai dari admin LTE ins. Oke, admin LTE ins. Berarti dari invoice. Berarti mana dia ya, invoice. Nah, konten udah ada. Berarti kita ambil dari, kalau ini kita print hasilnya. Oh iya, jadi kita ambil mulai dari ini aja lagi ya. Nah, kontennya udah ya, row-nya udah. Ini dari sini. Call SM12 nya sampai content and feed, content and feed. Nah, ini sampai sini ke pas row-nya ya. Oke, kita paste di VLab harian. Kita paste aja dulu, nanti kita rapikan hasilnya. Fresh. Nah, ini dia ya, seperti ini. Nah, ini kita hapus, ini bagian ini kita hapus ya, bagian ini. Itu ada di sini. Oke, ini div, ini push. Oke, ini push aja. Oke, paste lagi. Wah, nggak hilang. Oh, salah hapus ya. Ini yang kehapus. Nah, bagian ini, not bagian atas, berarti di yang ini. Nah, ini dia, push aja ini. Oke, main kontennya press. Oke, kita print. Oke, nah ini aja yang ke print ya. Oke, nah ini laporan penjualan ya. Laporan penjualan ini kita ganti judulnya. Laporan kita ambil aja title-nya ya. Dollar title refresh. Nah, laporan penjualan harian. Oke, ini sampai sini kita hapus, ini sampai sini kita hapus semua. Jadi di ini hapus. Oke, ini hapus. Kemudian ini juga hapus, ini juga hapus. Oke, kita tinggalkan tabelnya aja. Nah, ini ya. Oke, nah ini tanggalnya, tanggal sekarang. Oke, tanggal sekarang ya. Tanggal saat printnya, tanggal berapa? Ini kita ganti aja tanggal ya. Tanggal. Oke. Nah, agar kita bisa ngambil tanggalnya, jadi teman-teman di bagian laporan ini, nah kita masukkan ke sini tanggal sama dengan, ambil tanggal ini, ambil aja tanggal ini, masukkan sini, koma, pasti lagi tanggal, bulan, oke, tahun. Nah, tahun, oke, ini juga tahun. Nah, oke, press. Nah, kemudian kita echo kan ke sini ya.
Nah, jadi di bagian VLOOKUP harian, mana dia VLOOKUP harian? Nah, tambahkan aja sini dolar tahun, dolar tanggal, kemudian nah slash tanggal, bulan, kemudian di sini tahun. Oke, tahun, fresh. Nah, kita akan ubah sekarang yang tanggal, bulan, tahun ya. Nah, karena kita pilih tanggal 1. Kalau kita pilih tanggal 1, bulan 1 sekarang tahun tanggal 5 2021 cetak. Nah, ini 5/1/2021 ya. Nah, di sini tabelnya. Nah, ini kita hapus aja ke bawah. Sampai amount ini kita hapus. Kita rapikan dulu. Oke. Hapus aja ini. Satu grup. Kita hapus aja satu grup. Fresh lagi. Nah, ini dia. Nah, ini tombol ini kita hapus juga. Dua tombol ini kita hapus. Oke. Hapus. Oke, continue. Oh, salah. Press. Nah, tombol ini aja ya, tombol ini. Tombol printnya jangan. Oke, press. Oke, nah printnya. Nah, saat di print. Oke, nah saat di print kita pakai button ya, tombol button. Href-nya hapus, target blanknya hapus. Oke, print. Oke, refresh print. Oke, nah nanti kita print di sini. Berarti kita ambil aja yang invoice. Nah, ini yang print ini. Oke, nah klik kanan view pack source. Kita ambil yang invoice print ya. Jadi invoice print berarti mana dia? Kodi bukan. Script JavaScript at listener Windows luar Windows print. Oke, jadi kita ambil ini ya, Windows print ya. Saat diklik, berarti di sini on click Windows, on click Windows print. Saya coba dulu refresh. Nah, saat di print nanti print. Nah, dia akan nge-print seperti ini. Oke, akan nge-print ya laporan penjualan harian. Oke, seperti itu kira-kira. Apalagi ya. Nah, datanya sekarang kita masukkan datanya. Data penjualannya ya. Data penjualannya berarti tanggal ya. Nah, jadi tanggal ini kita buka dulu database-nya, localhost php main admin. Jadi kita perlu buat model ya. Sambil menunggu kita buat model dulu. Model, new file, laporan .php. Oke, php model laporan. Oke, nah di model laporan ya teman-teman, di model laporan teman-teman perlu buatkan di sini public function lab harian ya, harian. Nah,
jadi terdiri nanti dari tanggal, ada tanggal, kemudian bulan, parameter bulan, kemudian ada tahun ya, tahun. Oke. Nah, seperti itu. Nah, nanti untuk tanggal kita db all sub aja. db all sub. Nah, ini lab penjualan transaksi ya. Nah, ini transaksi. Oke, nah ini laporan transaksi. Oke. Oke, nah ini kita ambil ini ya. Karena di sini ada grand totalnya. Nah, ini ada grand totalnya. Oke. Tapi di sini ada juga tabel rincian transaksi. Karena per tanggal itu berarti kita harus melihat nomor order, ID barang. Nah, di sini kan nggak ada, cuman ID rinci aja ya. Cuman ID rinci aja. Nah, di sini ada nomor order. Berarti kita ambil berdasarkan nih nomor order ini. Nomor order ya, ini nomor order. Kemudian ada tanggalnya nanti, ada tanggalnya. Nah, berarti di bagian transaksi. Nah, ini berarti tabel transaksi ya. Kita ambil tabel transaksi ya, tabel rinci. Kemudian kita relasikan ke transaksi. Nah, jadi barang-barangnya apa aja di tanggal ini ya. Oke, sekarang kita berarti TBL transaksi ya. Nah, di DB select, oke, bintang, DB from TBL rinci transaksi, oke, kemudian DB join TBL transaksi, TBL transaksi ya, TBL transaksi, TBL transaksi. Nah, TBL transaksi ID TBL transaksi kita order dengan nomor order berdasarkan transaksi ya. Nomor order ya. TBL transaksi nomor order. Kemudian TBL rinci transaksi nomor order. Nah, gitu. Oke, itu aja. Nah, kemudian kita lanjut, kita join lagi. DB join TBL barang. Oke, berarti TBL barang berrelasi dengan ID barang. Oke, berrelasi dengan ini yang rinci transaksi tadi ya. ID barang, TBL barang. Kemudian TBL rinci transaksi berrelasi dengan ID barang. Nah, gitu. Ya. Kemudian kemudian di sini teman-teman buat dbware ya. dbware. Nah, where-nya berdasarkan misalnya hari ya, day. Hari itu tanggal ya. Berdasarkan, nah di sini ada tanggalnya di TBL rinci TBL transaksi. Nah, di sini ada tanggal ordernya ya, TGL order. Berarti TBL rinci transaksi, TBL transaksi ya, kemudian
kemudian TGL order. Nah, seperti itu dengan nilai tanggal ya, nilai tanggal. Kemudian where ini bulan ya, month. Nah, tanggal order ini bulan. Kemudian where table transaksi tahun. Di sini tahun ya, berarti year. Ke year ya. Year. Nah, tahun ya. Tahun. Oke, tahun ya. Nah, di sini kita buat kita return. Kemudian DB get ya, DB get. Nah, DB get this, DB get result. Oke, nah seperti itu. Nah, ini kita panggil lab harian. Kita panggil lab harian ini di bagian laporan. Oh, nih lab harian. Nah, di sini laporan. Oke. This laporan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sini kita buat dulu construct. Jangan lupa construct. Oke. Keluar model laporan. Oke, refresh, pastikan nggak ada yang error di bagian ini. Nah, berarti ada yang error di sini, teman-teman. DB also mon. Oh, mon. Oh, salah tulisannya. M laporan. Mon THH-nya nggak ada. Oke, refresh. Nah, gini ya. Udah. Nah, nanti kita looping datanya ke sini ya. Jadi yang kita munculkan yaitu di view laporan, view lab harian ya. Nah, di sini ini TR ini hapus saja, hapus. Oke. Nah, ini nomor. Kemudian barang ya, barang. Kemudian barang, kemudian barang ya. Kemudian harga, quantity, kemudian total harga ya, quantity, kemudian total harga. Oke, total harga. Kita refresh. Nah, di sini kita looping di bagian ini. Oke, kita looping di bagian ini. PHP ini for each. Nah, laporan tutup. Nah, di sini juga ini saya cut, ini saya tutup. PHP. Oke. Nah, gitu aja. Oke, berarti untuk tanggal ini nggak ada ya, kosong datanya. Kita ambil tanggal, berarti 2020 bulan 8 tanggal 12. Berarti saya ulangi lagi, tanggal 12 bulan 8 2020 cetak. Nah, ini masuk ya datanya. Oke, nah kita buat di sini nomor ya, nomor berarti nomor urut dolar nomor sama dengan 1. Oke, di sini kita kasih dolar nomor plus. Kemudian value dolar value nama barang ya, nama barang.
Nah, nama barangnya. Oke, kemudian harga. Oke, kita lihat di tabel barang ya. Tabel barang, nama barang, harga. Pas aja harga. Oke, refresh. Oke, nah kita buat supaya ada angkanya. rp titik. Oke, nomor format. Oke, nomor format. Oke, koma 0. Oke, refresh. Nah, ini harga quantity-nya. Oke, kopas aja ini, kopas. Kemudian quantity QTY. Nah, ini jumlahnya. Kemudian total harga. Total harga kita ambil dari ini, rinci transaksi. ID barang, quantity. Berarti total harga karena nggak ada di sini ya. Jadi kita buat aja total harganya. Ya. Jadi total harganya kita kalikan aja quantity dengan harga. Quantity dengan harga. Kita totalkan aja quantity dengan harga. Nah, berarti total harga sama dengan di sini. Nah, berarti di sini sama dengan nah di sini ya, kita buat aja di sini. O-nya dolar tot harga sama dengan, berarti value quantity dikali value harga. Nah, berarti nanti total harganya kita masukkan ke sini. Kita lihat apakah masuk total harganya. Nah, ini ya. Ini kali 2 berarti segini. Oke, kita buat aja nomor format. Jangan lupa nomor formatnya. Oke, koma 0 tutup kurung. Oke, rupiah rp titik. Spasi aja, si spasi. Nah, ini ya. Jadi ini transaksi hariannya ya. Oke, transaksi harian. Oke, kita udah dapat transaksi harian. Nah, kita buat di bawahnya total ya, total. Nah, di sini grand total ya, grand total. Jadi berapa pendapatan uangnya. Oke, kita buat di bawah, tiba di tabel, bawah tabel grand total. Grand total. Nah, rupiah. Oke, berarti total harga di grand total, grand dolar, grand total ya, grand total sama dengan, nah, total harga grand total ditambah total harga. Grand total ditambah total harga, berarti gini, A sama dengan 0, dolar A sama dengan 0, sini A ya. Oke. Oh, ini titik komanya jangan lupa. Oke, refresh. Oke, nah sini rupiah grand total, grand total. Oke, dapatkah hasilnya? Nah, 870 sih. 870 berarti bukan ini, berarti ada yang salah. Rupanya grand total
grand total sama dengan 0. Jadi grand total ditambah total harga, grand total tambah total harga. Oh sama, berarti ntar ya teman-teman, kita coba cari dulu. Total harga udah dapat, total harga udah dapat. Total harga grand total harga berarti grand total A ditambah total harga ditambah total harga tambah total harga, berarti pasti ada di sini A. Apakah sama hasilnya? Oh ya, berarti ada perhitungan yang keliru. Bentar. Grand total. Oh iya di sini. Oh ya, ini grand total. Total harga ini A ya, kita kasih di sini dolar A sama dengan 0. Kita mulai dari 0. Grand total. Berarti grand total ini hapus. Grand total sama dengan A total harga. Oke, berarti ini grand totalnya ya, grand total. Ini grand total. Oke, kita refresh. Kok 800.000 ya, harusnya ini kan semuanya total dari keseluruhannya, total harga. Total harga grand total A sama total harga grand total sama dengan total harga. Refresh. Ini oke, ada yang keliru, berarti grand total 0, berarti grand total sama dengan grand total ditambah total harga. Oke, nah di sini kita kasih aja nomor formatnya. Nomor format kurung untuk kurung seperti ini. Nah, koma 0 ya, koma 0. Oke, nah ini dia total pendapatannya 900 juta ya, dari keseluruhan data ini per harinya ya, per harinya total dari keseluruhan ini. Nah ini dia. Oke, ini coba kita perbesar lagi, cut H1 misalnya, press. Nah oke, print. Nah ini dia grand total ya. Nah ini pendapatannya 900 juta total dari keseluruhan ini. Oke ya teman-teman, jadi sebegitu caranya. Nah jadi barang-barang yang ini terjual. Oke, ini dia. Nah ini barang harga quantity total harga. Kemudian di sini mungkin ada tambahan satu lagi, yaitu nomor faktur ya. Nih ada tambah lagi nomor faktur, nomor transaksi. Nomor transaksi itu kita ambil dari sini ya. Ini nomor transaksi. Ini nomor order ya, nomor transaksi atau nomor order. Oke. Kemudian ini kita tambahkan aja di sini nomor order ya, order. Oke. Nah, oke, refresh. Nah, ini ya nomor ordernya untuk dinar antam, ini dinar antam tapi nomor ordernya beda. Dan ini totalnya keseluruhannya. Kalau ini terlalu besar, teman-teman bisa lakukan pengecilan ya, mungkin H3 dan nggak terlalu besar ya. Nah ini dan total print.
Oke, itulah laporan hariannya. Oke, nah ini bisa ganti simbol ini, teman-teman bisa ganti dengan FA shopping chat Oke, refresh. Nah, nih laporan penjualan harian. Oke. Nah, dan ini tanggalnya ya. Nah, misalnya kita ganti tanggalnya, kita balik lagi laporan tanggal sekarang. Oke, nah nggak ada ya, 0 ya. Emang nggak ada transaksinya. 0 ya. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman cara membuat laporan penjualan harian. Nah, untuk video berikutnya kita akan lanjut ke laporan penjualan bulanan dan laporan penjualan tahunan. Oke, terima kasih. Karena ini videonya udah terlalu lama, 1 jam. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.